Oke, selamat siang kawan-kawan semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang kedua di siang hari ini. Jangan kalian terlena dengan market yang sideways. Ini market sudah kuat loh, kuat nggak turun kemana-mana loh. Nunggu undang-undang ACT Clarity Asset ya, FOMC meeting ini sudah mulai ugal-ugalan, dana spot masuk ETF sudah mulai mengalir kawan. Jadi mudah-mudahan di Februari kita sudah full ya. Akan saya bahas juga di sini PP Cardano juga. Cardano ada good news untuk kalian. Yang ada di Kebumen Purworejo, ada di situ teman member banyak ya yang kemarin udah Mas Bro. Mungkin besok minggu saya ada di alun-alun Kebumen sama ada rekan-rekan di sana, ada Pulau Biru, Mas Pulau Biru juga yang dari Purworejo. Nanti kumpulnya di alun-alun Kebumen. Ada acara besok ke sana ya. Nanti yang ada di sana bisa ya kita ketemu kopi darat, ngopi bareng lah di sana ya. Biasa kesukaan Mas Bro disiapkan di sana ya. Jangan daging ular. Nggak suka saya daging ular, mending daging macan sekalian ya. Jadi nanti bisa nerekam randa gitu, tuh larinya ke situ lagi ya. Nerekam itu kan kucing nerekam tikus. Kalau Mas Bro masa nerekam tikus ya, nerekamnya kacau. Bercanda ya. Oke, PP sudah mulai cang-cinceng lagi ke atas. Kemudian ya pokoknya market sideways sejenak menunggu event-event bulan ini biar selesai. Ini kan masih tanggal berapa, tanggal 16 ya, 17, biar event selesai dulu. Kemarin kan data CPI PPI nya sesuai dengan ekspektasi pasar, artinya Powell bisa nggak bisa ya harus dipangkas juga. Ada hantaman dari Trump juga, kelihatannya sudah mulai ditekan-tekan dia, kalau enggak makanya dia dalam posisi ketakutan sebetulnya saat ini tuh. Nah kemudian nanti nunggu undang-undang ini masih Sabtu ya, mudah-mudahan Senin sudah ada pengumuman tentang hasilnya ya untuk voting ataupun pemungutan suara itu. Nanti kalau banyak yang menyetujui undang-undang Clarity Asset ya sudah langsung bank-bank di seluruh AS adopsi BTC untuk dipasarkan ke nasabahnya. Ini akan menjadi bull besar, dan kemudian ditambah lagi perusahaan-perusahaan teknologi besar juga ikut adopsi kripto. Saya dengar-dengar ke situ arahnya ya. Ditambah lagi nanti katanya undang-undang ini bukan hanya dampaknya ke BTC aja, enggak, ETH, XRP, Solana pokoknya akan berdampak ke altcoin. Dan yang dikatakan si GZ Binance akan terjadi super cycle ini, yaitu dari fundament itu yang akan terjadi, dan satu dekade sekali, 10 tahun sekali, dan memang sudah diramalkan, ada bukunya di Tiongkok kuno juga terjadi di tahun 2026 ini di kuartal pertama. Mudah-mudahan kita cuan semua lah ya nanti untuk bermain trade ya. Untuk PP nggak usah khawatir, saya kan kasih info dulu masalah Cardano ya. Cardano ini ada good news yang bagus. Kondisi murah begini saatnya koin sepundamental kayak gini, kalau saya yakin yang sangkut-sangkut di Cardano akan kejemput ya. Kalau sangkut di Manta kan saya nggak tahu, kalau Manta pun saya nggak tahu depnya siapa, nggak ngerti. Kalau Cardano kan Charles Hoskinson memang blockchain yang bukan main-main lagi, kita bisa katakan papan atas ataupun bergengsi. Ini kan yang mendirikan juga mantan pendiri Ethereum, si Charles ini, kalau kalian ingin tahu ya. Jadi Cardano bersiap meledak bersama PP. Wah, di pasar DeFi, Bitcoin dan Ripple pada tahun 2026. Kita akan bahas langsung di sini Charles Hoskinson dalam pembaruan video tanggal 9 Januari tahun 2026. Jadi Charles Hoskinson ini dia tuh selalu update dengan investornya, termasuk bikin video ataupun di sosmednya. Dia itu selalu aktif untuk memberikan info-info yang berkala dengan investornya, dengan holdernya. Jadi nggak main-main ya. Charles Hoskinson dalam pembaruan video tanggal 9 Januari tahun 2026
mengungkapkan rencana ambisius untuk mengintegrasikan ekosistem DeFi Cardano dengan BTC dan Ripple. Tahun ini diharapkan menjadi titik balik bagi Cardano dengan serangkaian integrasi dan peningkatan yang bertujuan untuk memperluas jangkauan tim fungsi plafon. Jadi memang kalau saya lihat Cardano ini selalu mengembangkan blockchain-nya, nggak main-main, dan saya lihat juga setiap ada penurunan salah satu koin yang setiap bulanan ini ada ATH, selalu ke ATH ya, kemarin sampai sempat di atas 40-an kan. Itu kalau memang belum naik lagi belum semua, termasuk yang lain-lain, ini biasa hal dalam kripto, justru kita gunakan untuk akumulasi. Dan BTCD-nya juga masih di atas, masih di 69, artinya di 59, artinya aliran dana masih banyak terjadi lari ke BTC, belum terjadi all season. Nunggu aja sampai selesai proses-proses yang lagi terjadi, jadi penuh dengan event di bulan ini. Kita tunggu bulan Februari ya. Ekspansi DeFi Cardano di tahun 2026. Memang berita-berita info-info dari Trump, BlackRock, investor kakap ini, paus-paus itu memang dari tahun lalu sudah menyampaikan tahun 2026 itu tahun 2026 itu yang akan digenjot berbasis DeFi ya, finance ya, termasuk PP kan juga finance di Jepang, dipakai untuk pinjaman uang, untuk kawin, untuk macam-macam, bikin rumah, usaha, untuk beli mobil ya. Pada tahun 2026 Cardano menargetkan untuk tidak hanya meningkatkan kapasitasnya sendiri, tetapi juga untuk berintegrasi dengan ekosistem lain seperti Bitcoin, Ripple ataupun si XRP. Charles Hoskinson menekankan pentingnya interoperabilitas dalam strategi pertumbuhan Cardano dengan struktur yang disebut pentat. Apa ini kok pantat ya? Pentat ya, pentat ini. Pentat Cardano berencana, bukan pantat ya, menghubungkan likuiditas dan pengguna antar plafon yang akan memungkinkan aliran bebas aset dan informasi. Ya kalau saya baca nggak bisa, pokoknya bla 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 itu ya, strategi pertumbuhan dan dukungan ekosistem. Banyaklah yang rencana proyek-proyek besar di Cardano dengan serangkaian inisiatif dan integrasi baru yang direncanakan. Tahun 2026 diharapkan menjadi tahun yang menentukan bagi Cardano dalam area DeFi global dengan fokus pada inovasi dan interoperabilitas. Cardano bertujuan untuk tidak hanya meningkatkan posisinya, tetapi juga untuk membentuk masa depan keuangan desentralisasi. Jadi itu serangkaian Cardano good newsnya ya. Kita akan tengok bagaimana Mbah PP juga salah satu koin yang tidak bisa kita anggap sepele ya. Kalian sudah cuan kan, tadi sudah saya sampaikan, masih ada lumayan lah 60% ya rankingnya, dan masih di situ. Kapitalisasi pasarnya juga masih anteng-anteng aja di 41 triliun. Dari kemarin yang waktu jatuh sampai 26 triliun, kenaikan udah tinggi banget sebetulnya ya, udah tinggi banget. Dan holdernya ini ngamuk ya, meningkat terus. Holdernya juga nggak main-main ya. Pokoknya kita tunggu sampai terjadi pump untuk PP ya. Mau koin apa lagi untuk meme coin. Kemudian kita akan lihat yang masuk ini. Kalau koreksi kalian bisa masuk koin CMC nih, tapi masih kuat loh, masih 3.400.000-an ini, nggak turun-turun koin CMC ya, karena market cap kecil, ordernya pun masih sedikit. Yang mau jual siapa ya, kecuali market cap sudah besar ya pada jualan. Ini termasuk masuk yang awal, lalu kalian masuk CMC juga. Listing kemarin bulan 12 tahun 2025 kok, baru sebulan belum ada ya, sebelum ada sebulan. Mungkin itu aja yang saya sampaikan untuk siang ini. Nggak
banyak info. Nanti malam kalau ada info yang bagus Mas Bro infokan kembali ya. Ya besok yang ada di Kebumen kalau mau ketemu Mas Bro kopi darat bareng ngobrol-ngobrol sambil musyawarah apa kayak di sana ya. Di alun-alun besok saya mungkin sampai di alun-alun jam 12 siang udah sampai di sana, berangkat dari sini pagi ya, pagi. Kemarin lebaran haji saya nggak jadi ke sana ya, diundang member yang di sana di Pulau Biru ya sama teman-temannya. Ini mudah-mudahan besok cuaca cerah saya bisa meluncur ke sana, kita ngobrol-ngobrol. Jangan lupa ya. Oke, mungkin itu aja. Udah saya sampaikan info untuk Cardano. Ini wah, saya tuh kalau ngasih koin sebetulnya gimana ya, tapi kalian enggak sih? Ini pan-pan tuh saya sebutkan dari kemarin, ini pan-pan ngamuk sendiri. Pan-pan naik 34%. Koin bias ini, koin bias 125% nih. Wah, gemblung. Bias ngamuk ya. Story koin bias ngamuk ini, koin bias gila. Wow. Immutable ya, immutable. Saya pernah ngomong kan di jaringan ETH yang akan terbang PP immutable. Kalian ingat ya? Mas Bro masih ingat immutable. Kemudian Polygon kemarin udah naik 70%. Ini immutable sudah mulai pump. Das pump. Pokoknya kalian perhatikan aja channel saya. Nanti lama-lama kan cuan, karena saya yang memberitahu juga angin ya, ataupun rumput yang bergoyang gitu ya, rumput yang bergoyang. Oke, Surodiro jangan lihat lepur tiring panas tuti. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak News.